Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dwi Ayu Wulandari akan memaparkan media pembelajaran PAI berbasis video yang akan diimplikasikan pada kelas 7 MTS atau SMP Plus dengan materi fikih bab Toharoh. Adapun yang nanti kita akan bahas yaitu mengenai pengertian Toharoh, pengertian najis dan hadas, macam-macam najis dan tata cara toharohnya, dan yang terakhir yaitu macam-macam hadas dan cara bersuci. Nah, pengertian toharoh. Adapun pengertian toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Nah, sedangkan menurut istilah sendiri ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, keadaan bersuci dari najis ini meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Sedangkan bersuci dari hadas yaitu dapat dilakukan dengan cara berwudu, bertayamum, dan mandi. Berdasarkan ayat tentang tata cara berwudu terdapat di surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dari penggalan ayat tersebut juga terdapat dalil-dalil yang menganjurkan untuk bersuci. Di antara lain yaitu yang pertama, Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Selanjutnya terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Terdapat juga dalil yang diambil dari hadis, terdapat di hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Dan yang terakhir yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya Allah tak akan menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta curian. Nah, pasti teman-teman bingung, apa sih perbedaan najis dan hadas? Nah, najis ini berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor. Sedangkan menurut istilah ialah suatu benda kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan hadas sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa atau tidak suci atau kotoran. Sedangkan menurut istilah sendiri ialah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Adapun perbedaan antara hadas dan najis ditinjau dari segi hakikatnya. Najis adalah perkara yang zahir. Zahir itu dapat dilihat seperti air kencing, darah, dan lain sebagainya. Sedangkan hadas ialah perkara maknawi yang ada di dalam jasad dan tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Adapun perbedaan secara implikasi, secara prakteknya dan hukum fikihnya bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, dilihat dari segi niatnya, air yang digunakan untuk bersuci, penghilangan najis yang diharuskan untuk membersihkan mahal atau tempat, mahal najis sampai hilang ain najisnya atau zat najis tersebut. Terus menghilangkan hadas tidak perlu membeda-bedakan dan tertib. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan pengganti dari menghilangkan hadas dan najis tersebut. Nah, nanti akan dibahas dalam slide selanjutnya.
Nah, macam-macam najis dan tata cara toharohnya atau bersucinya. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhafafah sendiri ialah najis ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, cara mensucikannya yaitu cukup sangat mudah, yaitu cukup dengan memercikan atau mengusapkan air suci pada permukaan yang terkena najis tersebut. Dapat tergolong najis ini jika memenuhi syarat, yaitu yang pertama berupa air kencing, yang kedua keluar dari anak kecil atau bayi laki-laki, yang ketiga anak kecil belum mencapai umur 2 tahun, yang keempat tidak makan selain ASI sebagai makanan pokoknya. Jadi yang diminum cukup air susu ibu saja, belum makan nasi, pisang, bubur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ialah najis tengah-tengah atau sedang. Yang termasuk najis ini adalah darah, nanah, muntah, arak atau khamr, kotoran manusia dan binatang, bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Adapun najis mutawasitoh ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Yang dinamakan najis hukmiyah ialah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya. Bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau yang lainnya. Nah, gimana cara mensucikan najis hukmiyah ini sendiri? Nah, cara mensucikannya ialah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya bekas najis yang sudah disucikan sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimakfu atau dimaafkan. Najis mutawasitoh yang kedua yaitu najis ainiyah, yaitu najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Adapun cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan najis ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, baunya dengan menggunakan air yang suci. Najis yang terakhir yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh yaitu najis yang berat. Najis ini bersumber dari 2 hewan, yaitu dari anjing dan babi. Adapun cara mensucikannya yaitu melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Nah, salah satu dari air basuhan 7 kali tadi itu dicampur dengan tanah. Selanjutnya yaitu macam-macam hadas dan cara bersuci. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci sehingga menjadi suci, maka harus dengan berwudu, dan apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil yaitu yang pertama keluarnya sesuatu dari 2 lubang, kubul dan dubur. Yang kedua karena hilangnya akal yang disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur. Yang keempat, persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Jadi jika misalnya kalian papasan terus senggolan sama temen yang bukan mahram, misalnya laki-laki sama perempuan, tapi kesenggolnya itu kena lengan baju kalian, lengan tangan, tapi lengan tangan keduanya baik laki-laki maupun perempuan itu ada penghalangnya berupa kain atau baju. Nah, itu tidak termasuk batal wudunya karena masih ada penghalangnya. Nah, yang menjadikan batal dari wudu tersebut ialah bersentuhnya kulit dengan kulit.
Dan yang terakhir yaitu menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar, pengertian dari hadas besar sendiri ialah keadaan seseorang tidak suci, sehingga menjadi suci maka harus melakukan mandi wajib. Dan apabila tidak ada air maka dapat diganti dengan tayamum. Nah, hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar diantaranya yaitu bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan. Nah, istilah ini biasa disebut dengan jima atau bersetubuh. Selanjutnya yaitu karena keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain. Selanjutnya yaitu karena haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya. Terus karena nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu setelah melahirkan. Karena wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan. Dan yang terakhir yaitu karena meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah, maka dia tidak wajib untuk dimandikan. Mati yang seperti ini biasa dikatakan dengan mati syahid. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam memberikan paparan tentang bab toharoh ini, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran akan saya tampung jika ada. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.